sekarang kita akan memasuki materi yang ketiga nih. Teman-teman, kita tadi sudah mempelajari mengenai awal atau pendahuluan dari penalaran verbal, terus kita juga sudah mempelajari sinonim, yaitu persamaan kata. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari pada malam hari ini itu adalah antonim. Nah, ini juga kata yang sudah teman-teman tidak asing dengar ya. Antonim itu apa? Nah, antonim itu adalah bisa dibilang kebalikan ya, lawan kata gitu. Kata yang memiliki makna berlawanan atau berseberangan dari kata yang diberikan kepada kita. Kalau tadi yang sinonim persamaan kata, kalau antonim itu lawan kata. Misalnya nih, contohnya lagi. Ini contohnya sangat contoh-contoh basic ya yang saya berikan pada malam hari ini. Nah, misalnya besar, lawannya kan kecil. Panas, lawannya dingin. Kaya, lawannya miskin. Terus naik, lawannya turun. Jadi, antonim-antonim itu seperti itu kurang lebih dia lawan-lawan kata aja gitu. Nah, tips untuk menjawab soal antonim. Nah, yang pertama, bayangkan eh, eh, bayangkan lawan dari kata tersebut secara visual. Nah, misalnya nih teman-teman, lihat yang di atas, yang contoh pertama besar. Apa sih lawan kata dari besar? Teman-teman bayangkan secara visual. Walaupun ini teman-teman sudah tidak perlu membayangkan kalau misalnya besar itu antonimnya apa. Teman-teman bisa langsung jawab kecil karena ini sudah terbiasa teman-teman dengarkan atau terbiasa teman-teman lihat gitu. Tapi mungkin ketika teman-teman bertemu kata yang teman-teman tidak biasa apa ya bertemu kata tersebut. Nah, teman-teman bisa bayangkan dulu secara visual kata itu. Misalnya apa ya? Hmm, jauh. Nah, misalnya kalau kita tapi jauh dengan dekat itu sudah terlalu sering ya. Misalnya apa ya? Atau ada yang bisa memberikan contoh kata yang jarang kita dengar dan bisa kita berikan secara visual gitu. Bisa kita bayangkan secara visual. Nah, gini, misalnya kita dapat eh, kata halus ya, teman-teman, halus. Nah, teman-teman berpikir apa sih lawan kata dari halus ini? Nah, teman-teman bisa bayangkan nih, kalau halus, halus, halus berarti apa lawannya halus? Aduh, muncul muncul Kilogat Makassar. Oke, jadi misalnya teman-teman cari kata halus, apa sih lawan kata dari kata halus? Dan teman-teman bayangkan secara visual, bayangkan, 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 dan mungkin akan muncul. Oh, lawan dari kata halus ini adalah kasar gitu. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan kata yang bermakna kiasan. Nah, apa sih yang dimaksud bermakna kiasan? Nah, ini biasanya yang memiliki makna apa ya? Makna-makna ganda gitu, teman-teman. Jadi hati-hati ketika mendapatkan hmm, kata tersebut. Misalnya nih, teman-teman bertemu dengan kata luas. Nah, teman-teman mungkin berpikiran, oh luas ini sama Ji, sama Ji. Maaf ya, logat Makassarnya muncul sesekali. Misalnya nih, teman-teman dapat kata luas. Nah, teman-teman berpikir, oh luas ini sama dengan lebar gitu. Jadi, teman-teman bisa berpikir, oh luas berarti lawan katanya apa ya? Sempit. Luas ya bisa jadi teman-teman bilang sempit. Nah, itu benar sih kalau luas dengan sempit. Kecuali teman-teman berpikir bahwa luas ini adalah lebar, mungkin teman-teman berpikir, oh lawannya tinggi gitu. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan kata-kata yang bisa memiliki makna kiasan ini, makna ganda gitu. Kemudian yang ketiga, uji makna dengan kalimat jika A maka bukan B. Nah, seperti tadi teman-teman bisa menguji kalimatnya. Jika dia luas, maka apa? Coba. Kalau jika dia luas, maka bukan sempit gitu. Kan tadi sudah di ini ya, apa namanya? Tadi luas dia berantonim dengan sempit. Nah, teman-teman bisa uji nih. Jika dia luas, maka dia tidak sempit atau dia bukan sempit. Atau misal, jika dia besar, maka bukan kecil gitu. Jadi teman-teman bisa uji makna dengan kalimat, kemudian teman-teman bayangkan gitu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai antonim ini?
Udah jelas, Kak. Sudah jelas ya? Ya, soalnya ini materinya juga sangat basic sih, teman-teman sudah dapatkan di mana-mana. Oke. Nah, ada contoh soal lagi nih. Contoh soal. Nah, silahkan untuk dijawab. Kayak antonim dari kata dinamis. Lincah, ketang, Statis. C, Kak. cetak. Oke. C. C, C atau lincah? C, Jawab. C, Tadi C. ada yang jawab ini. B, lincah. Nggak tahu, Kak. Sumpah, Kak. Oke. Jadi teman-teman, antonim kan kata atau lawan kata ya. Jadi kita harus cari lawan kata dari dinamis itu apa. Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Nah, ini ya tadi saya luput untuk katakan, teman-teman kalau misalnya mencari antonim, itu teman-teman harus tahu arti kata tersebut, kemudian mencari antonimnya. Ketika kata ini jarang teman-teman ketahui, jadi cari terlebih dahulu maknanya. Misalnya nih, antonim dari kata dinamis, teman-teman tidak tahu atau jarang mengetahui apa sih dinamis ini, maka teman-teman harus pikir terlebih dahulu apa sih arti dari dinamis. Nah, dinamis kan artinya bergerak ya. Itu dia kayak mudah berubah gitu. Nah, berarti apa tuh anunya? Apanya namanya? Anunya. Apa lawan katanya dari bergerak? Nah, ini kan ada ya dari opsinya dia katakan bergerak. Nah, bergerak kan sama artinya dengan dinamis. Nah, ini tidak mungkin dong jadi antonim, maka kita eliminasi. Kemudian lincah, lincah, kemudian dinamis, dinamis itu bergerak, mudah berubah. Dengan lincah itu hampir sama juga, teman-teman. Jadi ini juga bisa masuk ke dalam sinonim, jadi bukan antonim, bukan lawan kata. Nah, kemudian kita lihat bagian D, fleksibel. Nah, fleksibel itu juga mudah berubah. Nah, ini hampir sama juga artinya dengan dinamis, teman-teman. Jadi, jawaban yang paling cocok adalah statis. Nah, kita tahu arti dari statis itu apa? Arti dari statis itu adalah diam. Nah, ini teman-teman kalau misalnya sudah tahu arti dari dinamis, sudah tahu arti dari statis itu, tahu arti dari statis, nah teman-teman bisa langsung, oh statis itu diam, sedangkan dinamis itu bergerak. Nah, teman-teman bisa langsung tahu jawabannya bagian C. Tapi kalau misal teman-teman tidak tahu artinya, misalnya teman-teman tidak tahu arti statis ini, teman-teman bisa pakai cara eliminasi tadi gitu. Cari jawaban yang paling tidak mungkin benar gitu. Oke, kita ke sebelum itu sudah clear nomor 1? Sudah, Kak. Oke, clear ya. Terima Kita kasih. lanjut ke nomor 2. Nah, ini. Apa coba jawabannya? B, B. Pesimis. D. Ada yang bilang B. Oh, B. Astagfirullah. Saya salah dengar. Oh, B, bukan D. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, sepertinya sama semua. Ya, jadi antonim dari kata optimis itu adalah pesimis. Nah, ini ketika kita sudah tahu artinya, ini sangat gampang sekali ya, sangat mudah untuk kita jawab, gitu, teman-teman. Jawabannya benar bagian B. Nah, ada mini quiz interaktif nih, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, kami ingin menginformasikan kepada kalian untuk bisa menghubungi WA admin kami yaitu 0896 1882 0804 atau kalian bisa untuk memfollow Instagram kami yaitu Bimtes Asaif, yang mana kalian bisa untuk bergabung ke dalam grup-grup nasional yang telah kami sediakan, yaitu grup Bimbingan UMPTKIN 2026, Tryout UMPTKIN 2026, Bimbingan Sepan PTKIN 2026, Pejuang PTKIN 2026, peserta Tryout Bimtes Asaif. Tujuan daripada grup tersebut untuk menginformasikan kepada kalian info-info terbaru dan penting seputar jalur masuk perguruan tinggi
Selain itu, tujuan grup tersebut untuk sharing dan diskusi kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, jika kalian langsung chat WA admin kami akan memberikan soal serta pembahasan daripada video berikut ini. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Ditunggu ya teman-teman. Tapi ini apa ya? Terlalu mudah enggak sih? Nah, saya mau kasih satu kuis ke teman-teman, bukan satu, ada beberapa pertanyaan kepada teman-teman, silahkan untuk dijawab. Nah, ini berasal dari kata-kata yang mungkin jarang teman-teman dengarkan. Saya mau bertanya, nah, dengarkan ya, baik-baik, tolong dipasang baik-baik eh, apanya, telinganya, tolong didengarkan baik-baik. Saya mau bertanya terlebih dahulu mengenai, saya ingin menguji teman-teman, menguji penguasaan katanya teman-teman. Apakah teman-teman ini sudah memiliki banyak kosakata atau belum kita untuk diketahui. Nah, ketika saya mengatakan kata abadi, nah apa antonim dari kata abadi? Ayo, Mati. apa? Mati? Binasa. Binasa. Binasa? Apalagi yang lebih mendekati? Sementara. Atau saya kasih ini, saya kasih opsi. Antonim dari kata abadi, bagian A, binasa, bagian B, sementara, jangan sementara, bagian B, fana, gitu. Bagian C, mati, gitu. Apa jawabannya? Fana. Fana, Kak. Mana? Fana. Memangnya arti fana itu apa? Dunia yang Sementara. fana, sementara. Oke. Oh, berarti sudah memiliki banyak-banyak kosakata ya. Oke, lanjut. Kalau saya mengatakan apa ya? Universal. Apa lawan kata atau antonim dari kata universal? Yang pertama, bagian A, separatis. Yang kedua, parsial. Kemudian yang ketiga, lateral. Apa jawabannya? Parsial, mungkin. Parsial. Parsial? Iya. Oke, jawabannya benar, parsial. Ya, jadi kan universal artinya menyeluruh ya, atau seluruh. Jadi lawan katanya adalah parsial. Yang mana parsial itu kan artinya sebagian. Gitu. Jadi saya rasa teman-teman sudah memiliki banyak kosakata, Tidak, Kak. tapi saya sudah menanyakan kata-kata yang sudah high-high ya. Tapi teman-teman sudah tahu artinya. Oh, enggak juga. Oke, satu lagi nih pertanyaan. Kalau sudah bisa dijawab ini berarti sudah wah sekali. Oh, masih suka ragu. Perbanyak kosakata ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa antonim dari gratifikasi? A. Revisi. B. Denda. C. Hadiah. Ayo, B. apa tuh? Antonim dari gratifikasi, denda. Denda. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, jawabannya sudah benar. Itu denda. Jadi bukan hadiah. Gratifikasi, teman-teman. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa arti dari gratifikasi itu. Arti dari gratifikasi kan hadiah. Jadi tidak mungkin antonim dari gratifikasi itu hadiahnya sendiri, gitu. Jadi antonim dari kata gratifikasi itu adalah denda. Ya, antonim. Nah, ini teman-teman harus
jeli melihat soal nanti ya. Jangan sampai yang ditanyakan antonim, teman-teman jawab sinonim. Atau mungkin nanti ditanyakan sinonim, teman-teman jawab antonim. Gitu. Apakah sudah jelas sampai di sini? Jelas, jelas. Oke, Jelas, jelas. Kak. Jelas. Jelas, Kak, jelas. Jelas. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin teman-teman dapat soal di luar atau di mana dan teman-teman ingin bertanya mengenai itu? Kak, Enggak. Oke. berarti Ya, berarti tipsnya itu sebenarnya kayak belajar bahasa Inggris kah? Harus apa? ya, Memperdalam ini ngetahuin kosakata baru gitu. ya, betul sekali. Jadi kunci dari penalaran verbal itu, apalagi antonim, sinonim dan sebagainya, itu hanya kita memperbanyak kosakata. Kecuali nanti Hmm. kita ketika sudah mempelajari yang namanya silogisme, nah di situ kita akan lebih memperdalam yang namanya logika kita, lebih memperdalam yang namanya analisis kita di situ. Jadi ketika kita mempelajari antonim, sinonim dan sebagainya, itu kita harus memperbanyak kosakata. Namun ketika nanti kita masuk ke materi silogisme, teman-teman harus memperbanyak analisis. Oleh karena itu, di atas sini dikatakan kalau di penalaran verbal itu merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan gitu. Jadi ada tiga poin utama dalam penalaran verbal yang harus teman-teman apa ya kuasai. Yang pertama itu memahami. Nah, seperti tadi teman-teman harus banyak-banyak memahami kosakata gitu. Kemudian teman-teman harus bisa menganalisis nih. Nanti teman-teman akan ditemukan oleh mungkin beberapa kata, kemudian teman-teman harus analisis apa yang terjadi. Jika A, maka B gitu. Harus dianalisis. Jika misalnya terjadi kebakaran, nah gimana sih eh, apa keadaan udara ini gitu. Jadi jika A, maka B seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman harus pandai untuk menarik kesimpulan. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan oleh beberapa soal dan teman-teman itu harus cari kesimpulan dari soal tersebut. Jadi kunci dari penalaran verbal itu cuma tiga, memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Nah, khusus untuk malam ini teman-teman mempelajari mengenai memahami itu. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman itu akan lebih banyak menganalisis dan menarik kesimpulan seperti itu. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oke, jadi teman-teman juga perlu tahu kalau penalaran verbal ini tidak sekompleks apa ya sub sub tes yang lain. Jadi menurut saya kalau penalaran verbal ini cukup teman-teman tadi melakukan itu, cukup teman-teman kuasai, memahami, menganalisis dan menarik kesimpulan itu. Selebihnya hmm, teman-teman silahkan untuk mempelajari lebih giat untuk submateri yang lain. Karena kalau untuk penalaran verbal ini, teman-teman cukup itu. Ketika teman-teman sudah memiliki dasar-dasar seperti tadi, dasar memahaminya, terus dasar-dasar menganalisis teman-teman, skill menganalisis teman-teman sudah di atas rata-rata, kemudian sudah mampu untuk menarik kesimpulan. Nah, teman-teman itu sudah bisa melewati berbagai soal-soal dari penalaran verbal. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah aman? Kalau sudah aman, kita masuk ke bagian penutup. Karena ini sudah malam juga ya, teman-teman. Sebagai penutup untuk materi kita malam hari ini, nah ini ada sedikit strategi, bukan strategi, sedikit apa ya, tools untuk teman-teman. Penalaran verbal itu bukan soal hafalan semata, tapi soal pemahaman dan logika. Latihan rutin memperkaya kosakata akan sangat membantu kamu lulus UMPTKIR. Nah, kata-kata adalah jendela berpikir. Makin banyak kamu tahu, makin tajam kamu menalar. Teman-teman sekalian sudah tahu. Ini merupakan kalimat penutup dari pertemuan kita malam hari ini. Jadi teman-teman mohon untuk tidak hanya memperbanyak hafalan, tetapi juga memahami hafalan kata tersebut dan
berpikir secara logika mengenai kata-kata tersebut. Karena semakin banyak kita tahu kata-kata, semakin banyak kita paham kata-kata, dan semakin banyak kita berpikir tentang logika mengenai kata-kata tersebut, maka pikiran kita akan semakin tajam. Cara kita menalar nanti itu akan semakin bagus, teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan mudah terkecoh oleh satu soal dan soal lain oleh opsi satu dan opsi lain, karena teman-teman harus ketahui jika teman-teman nanti sudah melakukan tes UMPTKIN atau tes-tes lainnya, itu teman-teman tidak mungkin berhadapan dengan soal-soal basic kayak tadi gitu. Teman-teman itu akan dihadapkan dengan soal-soal yang lebih hard gitu. Teman-teman harus menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan analisis dan logika-logika teman-teman yang cukup tinggi gitu. Jadi teman-teman mohon untuk diperbanyak pemahamannya. Itu aja sih kalau di penalaran verbal. Yeah, yeah, Bobby Valentino.